Kembali lagi di Mahkotamu TV, pastinya di Dialog Pendidikan Bermartabat dan Berkemajuan. Kita memasuki sesi tanya jawab. Tadi sudah ada yang menyetorkan nama. Ya, di sana sudah ada Bapak Arif dari SMK Muhammadiyah 1. Kepada Bapak dipersilakan dan jangan lupa untuk menyertakan kepada siapa pertanyaannya ditujukan. Dan untuk para pemirsa yang ada di rumah juga diberikan kesempatan untuk bertanya. Jadi untuk Bapak Arif langsung saja dipersilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini saya tujukan kepada Bu Jubaidah karena dulu Bu Jubaidah ini merupakan ibu ya. Ketika 5 tahun yang lalu sempat berkunjung di SMK Muhammadiyah dan saya terngiang-ngiang ketika dimarahi. Tetapi dimarahi itu bukan berarti saya pegel, tetapi ini sebagai evaluasi sekolahan kok kering seperti itu. Nah dari situ 1 tahun kemudian saya cari Bu, tangkul cari pohon. Alhamdulillah 5 tahun ini kalau Bu Jubaidah ke sana sudah berubah. Jadi seperti itu peluang-peluang, tantangan-tantangan yang disampaikan Bu Jubaidah ini saya lakukan. Pertanyaan saya Bu, dengan adanya peluang dan tantangan yang ini merupakan kegelisahan teman-teman, saya dengar bahwasanya di Kota Malang ini ada pembukaan sekolah negeri baru. Nah, tentunya sebagai sekolah swasta di Muhammadiyah yang notabene cari murid dalam kondisi new normal ini begitu sulitnya ya, karena pendaftaran daring tidak bisa bertatap muka dengan calon siswa, maka yang dijadikan patokan pembukaan sekolah baru ini apa? Apakah ini dari pusat atau kebijakannya cukup di daerah Kota Malang. Nah, jadi itu Bu Jubaidah. Nah, teman-teman nggak usah ragu bahwa di sini ada tantangan dan peluang. Sebenarnya kalau kita melihat tema ini sangat sangat menakutkan bagi saya. Karena apa? Kita ditantang oleh sekolah-sekolah yang lain. Nah, SMK Muhammadiyah 1 Kota Malang 4 tahun yang lalu muridnya itu 136 ketika dicarikan Bapak Asuh di provinsi oleh Bu Jubaidah. Sekarang sudah 400 Bu, alhamdulillah. Dan tadi disampaikan ke Pak Budi bahwasanya dengan adanya COVID-19 kita berpartisipasi Bu. Kita bisa menunjukkan ke masyarakat bahwa SMK Muhammadiyah 1 juga berpartisipasi dalam rangka membantu pemerintah dalam new COVID ini. Tadi ada penyemprotan dan lain sebagainya. Yang kedua, bahwa tantangan ini kita jawab bahwa di SMK Muhammadiyah 1 Kota Malang sekarang jurusan sepeda motor itu sudah nasional ya. Kebetulan saya selaku pembina SMK Partnership Yamaha di Jawa Timur ya. Nanti monggo Bu Jubaidah kalau ada kegiatan servis gratis kita siap. Kalau dulu PGRI sekarang sudah tidak ada apa-apanya dengan SMK Muhammadiyah 1 Malang. Betul Pak, bengkelnya sudah sangat standar. Ini adalah mampu menjawab pendidikan Muhammadiyah tidak ecek-ecek Bu ya, kita mampu menjawab seperti itu. Kalau Ibu keliling Kota Malang di bengkel Honda dan Yamaha, lulusan SMK Muhammadiyah selalu ada. Alhamdulillah kita kemarin mobilnya Bu Emma ya selaku kepala cabang dinas sudah masuk di bengkel SMK dan direkomendasikan sudah bagus. Ya, tahun ini motornya polisi kanit-kanit yang besar 1800 cc sudah diperbaiki setiap hari. Sore kalau kepingin tahu Bapak Wanedi monggo ada kegiatan kita bisa bantu kegiatannya dengan baksos servis gratis. Sekian Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arif, sangat menggebu-gebu, sangat berantusias sekali. Jadi pertanyaannya akan kita tampung dulu. Selanjutnya ada Ibu Maslika dari SDN Muhammadiyah 5. Dipersilakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kami tujukan kepada Bapak Budiono terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh Bapak tadi mengenai implementasi new normal sekolah Muhammadiyah dalam mewujudkan pendidikan unggul dan berdaya saing. Nah, mengenai SOP yang berdasarkan perwal yang sudah kami baca, kesiapan-kesiapan menghadapi new normal juga insya Allah di sekolah-sekolah Muhammadiyah juga mempersiapkan.
apalagi kalau kita melihat dari masyarakat sekitar. Sebagai wali murid banyak yang mengeluh karena kita kadang ada yang dilaksanakan secara daring, itu juga memakan kuota yang sekian banyak. Itu salah satunya. Akan tetapi itu bukan menjadi halangan kami untuk bagaimana menciptakan peluang ini menjadi hal-hal yang kami sebagai pendidik untuk menciptakan hal-hal baru sehingga pendidikan ini terus berjalan. Nah, yang ingin kami tanyakan kepada Bapak Budiono, dengan beragamnya kesiapan yang berbeda-beda pada masing-masing lembaga, kebijakan apa yang diambil oleh Majelis Pendidikan Muhammadiyah agar dapat mewujudkan pendidikan yang unggul dan berdaya saing? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Langsung saja dijawab oleh pertama dari Bu Zubaidah. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Selamat dulu kepada SMK Muhammadiyah 1. Terima kasih. Yang pertama kami ucapkan selamat. Yang kedua, saya itu sering kalau memang kunjungan ke sekolah-sekolah ini saya lihat kebersihannya yang saya utamakan. Nah ternyata meskipun waktu itu saya tidak marah Pak Sakjane, karena saya sayang dengan penjenengan dan sekolahnya. Kalau tidak begitu kan mungkin akan gersang terus, tidak ada yang ingatkan. Nah itu bagian dari cara saya untuk mengingatkan, dan alhamdulillah ternyata ada hasilnya. Alhamdulillah, meskipun itu kecil, hanya sekolah kok gersang. Nah ini kan sekolah itu harus seperti rumah. Kalau itu situasinya menyenangkan, anak akan senang kerasan di sekolah. Nah, berkaitan dengan inovasi-inovasi, memang saat ini kalau Muhammadiyah secara umum, sekolah di lingkungan Muhammadiyah tidak mempunyai inovasi, insya Allah pasti akan tergilas dengan sekolah-sekolah lain yang banyak inovasinya. Penjenengan nyun sewu, jangan alergi melihat sekolah di yayasan lain. Apa? Meskipun itu kecil tapi mungkin mempunyai plus. Apanya yang plus itu yang kita perlu ambil. Jadi jangan puas dengan apa yang dilakukan saat ini di kewenangan penjenengan satuan pendidikan di situ, tetapi sering ketemu, sering berkunjung silaturahmi ke sekolahan yang lain, mungkin ada yang dipetik. Kaitannya misalnya saat ini itu yang diutamakan adalah kesehatan. Nyun sewu, belum ada sekolah Muhammadiyah yang lomba UKS-nya menang. Ayo, ini tantangan penjenengan, tunjukkan Muhammadiyah mengutamakan kesehatan diantaranya melalui pendidikan, yaitu UKS-nya, karena dengan usaha kesehatan sekolah dia itu juga bagian dari mewujudkan kesehatan. Yang kedua karakter, saya yakin kalau karakter insya Allah sudah, tetapi mungkin lebih dimaksimalkan yang mempunyai ciri khas. Bagaimana Yayasan Muhammadiyah, lembaga satuan pendidikan di Muhammadiyah ini mempunyai khas karakter yang menonjol. Misalnya karakter Muhammadiyah di Kota Malang, kalau ketemu orang itu apa yang disampaikan, misal, atau gerakan apa yang perlu disampaikan, salam dengan bagaimana, itu mungkin juga akan, oh itu pasti orang Malang ini, orang Muhammadiyah ini, lulusan SD atau SMP atau TK. Lah itu tunjukkan, insya Allah dengan kekhususan, kekhasan ini akan membawa masyarakat mudah mengenal, yang akhirnya timbangannya aduh aku tak nyekolah ke anakku neng kene atau putuku di sini daripada tempat yang jauh. Itulah yang perlu, kekhasan yang semacam itu, inovasi-inovasi yang lain. Kerjasama dengan orang tua sangat penting sekali, apalagi nyun sewu, saya tahu persis di lingkungan Muhammadiyah ini banyak ilmuwan, banyak dokter, semuanya lengkap sudah. Penjenengan misalnya 1 minggu 1 kali diadakan pemeriksaan gratis untuk memamerkan sekolahnya kepada masyarakat di sekitarnya, apalagi orang yang tidak mampu. Lah itu bagian, nggak usah ngambil dokter dari yang pakai membayar kan Bapak nggih. Kan ada rumah sakit Muhammadiyah, dokternya juga lengkap. Ya di samping juga dinas resminya, tetapi mungkin ada mewujudkan karakter yang ada 5 ciri khas karakter itu.
Ngaten nggih. Dan saya mohon ke semuanya lembaga di lingkungan Muhammadiyah, kepala sekolah, mohon inovasi-inovasi. Saya yakin dengan inovasi pasti akan menjadi maju. Nggak usah khawatir meskipun ada 3 sekolahan baru, tapi daya tampung di sekolah negeri itu hanya 6.000 sekian. Padahal lulusan SDMI itu jumlahnya 14.861. Daya tampung di sekolah negeri hanya 6.000 sekian. Masih ada berapa ribu itu? Sekian untuk sekolah swasta. Penjenengan ayo berlomba. Bahkan ada itu sekolah baru tetapi belum sampai dibuka, sampai antri 3 tahun. Termasuk putranya Pak Menteri di sana. Tunjukkan biar putranya Pak Menteri juga sekolah di lingkungan Muhammadiyah yang penjenengan kelola. Nah itulah, jadi inovasi monggo, banyak sekali referensi-referensi yang ada di media sosial maupun mana saja, dan saya yakin penjenengan pasti bisa. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi kepada Bapak Ibu semuanya kalau saya itu wek bukan ini, tetapi karena saya sayang, saya senang dengan Bapak Ibu biar ada perubahan. Kalau saya marah, saya justru diam. Itu cirinya. Jadi kalau saya marah wis ra tak sopo, ra tak anubah karmu elek, karmu rapik, karmu. Termasuk nyun sewu Pak Marjono, sekolahan kok teng celepit. Ayo mau dibikin yang ini. Nggih, matur nuwun. Baik, terima kasih kepada Bu Zubaida. Selanjutnya langsung ke Pak Budi untuk menjawab pertanyaan dari Bu Maslika. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Pertanyaan Bu Maslika tentang keberagaman kemampuan siswa kita. Itu memang saya akui di sekolah Muhammadiyah rata-rata ya ada yang memiliki fasilitas untuk internet yang cukup, ada juga yang belum. Oleh karena itu kebijakan yang ada di Dasmen ini mengimbau kepada kepala sekolah selalu sharing dengan kepala sekolah yang lain termasuk pada Dasmen. Kalau ada keluhan-keluhan itu kira-kira permasalahannya di mana? Untuk masalah kuota misalnya, ini kan sudah pemerintah memberikan CSR di Telkomsel itu sampai 30 giga. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Nah, kalau memang mungkin siswa kita ada yang belum menguasai, ya tentunya peran sekolah diperlukan untuk membimbing dia bisa memanfaatkan CSR itu. Kalau misalnya memang belum punya HP, saya kira persentasenya siswa kita yang belum punya HP kok ya kecil ya. Berapa persen bisa diidentifikasi, nanti bisa dipecahkan bersama antara sekolah dan wali murid. Nah, barangkali kalau perlu solusi-solusi kami diundang enggak apa. Tapi kan persentasenya saya kira bisa diidentifikasi. Gitu Bu Maslika ya. Jadi tentunya memang banyak keluhan-keluhan itu, tapi kalau dilihat data realnya itu berapa, kadang-kadang belum punya, ya. Jadi keluhan saja. Nah, oleh karena itu data realnya itu yang kita perlukan supaya segera bisa teratasi. Nah ini barangkali kalau tentang kesulitan bagaimana pemanfaatan pembelajaran daring dan seterusnya kaitannya dengan IT, dengan pulsa dan sebagainya. Kemudian kalau nanti persiapan new normal ini kaitan dengan sarana pendidikan misalnya seperti kita untuk memenuhi protokol kesehatan itu sekolah ada kesulitan. Nah inilah kemarin pengalaman subsidi silang kerjasama kita ini yang akan kita bangun itu ya. Dengan pengalaman Baksos itu insya Allah memberikan pelajaran yang baik bagi sekolah-sekolah Muhammadiyah di Kota Malang. Dan itu kita kembangkan dalam bentuk kegiatan yang lain. Nah, insya Allah nanti kan tidak semua yang perlu bantuan untuk memenuhi protokol kesehatan kan. Kalau ada beberapa sekolah nanti ya kita dengan inilah koordinasi dengan Dikdasmen dengan sekolah yang lain insya Allah akan terpecahkan. Itu Bu Maslika ya. Jadi kita harus selalu optimis, selalu bisa menyambut setiap permasalahan kita selesaikan dengan bijak. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Itulah tadi jawaban dari
kedua narasumber mengenai pertanyaan yang diajukan oleh Pak Arief dan Ibu Maslika. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Mahkotamu TV.